Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Muhammad Nafik Hadi Riandono. Pada kesempatan ini akan membahas ada apa di balik merger Bank Syariah, yaitu dari perspektif praktisi Bank Syariah Pak Irsam Pansuri. Pak Irsam ini kan sudah lama ya berkecimpung di perbankan syariah dalam ekonomi Islam dan sampai sekarang pun ya masih berkecimpung. Bagaimana nanti sudut pandangnya Pak Irsam ya merger ini dari sisi strategi perbankan, operasional perbankan gitu ya. Karena kita pernah membaca, bahkan kita pernah mendengar ya pada saat itu Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan beberapa pejabat negara ya memberikan euforia Pak Esam bahwa Bank Syariah ini dengan merger akan menambah aset ya kan, akan menambah pangsa pasar dan lain-lain. Saya sebagai orang awam begitu ya. Saya sebagai orang awam kok bertanya, gimana ya merger kok nambah aset itu kan begitu. Ya. Kalau jumlah ini kotak-kotak asetnya malah berkurang kan gitu. Jadi kalau Pak Irsam ini misalnya dulu punya 5 tabungan begitu ya kan, nilainya 500 miliar gitu kan per tabungan, berarti kan 100 miliar gitu ya. Terus jadikan kotak satu kan tetap 500 miliar ini Pak Irsam. Ya. Iya. Kok euforianya Bank Syariah ini merger akan tambah aset begitu ya. Ini saya belajar matematika tambahan-tambahan himpunan itu kok tidak menemukan Pak Irsam. Ya, terus yang kedua, pangsa pasarnya katanya akan menjadi lebih lebar. Kan juga sama, kalau dulu rata-rata dari 3 bank yang merger itu ya punya nasabah jumlahnya 1 juta, kan tetap 3 juta. Nggak nambah kan begitu. Ya. Apakah ini tidak begini Pak Irsam? Dengan merger ini justru badannya semakin besar, tidak akan lincah. Ya, nggak iso melayu, malahan kegemukan kan begitu. Atau di sisi lain, kalau dari sisi nanti Pak Leo yang akan banyak membahas dari portofolio investasi, kan justru risikonya akan menjadi satu. Jadi ada katanya orang Madura ya, jangan taruh telur dalam satu kresek. Gitu. Kalau orang Barat kan satu telur dalam satu ranjang. Ini adalah jangan taruh telur dalam satu kresek begitu. Ya. Begitu kreseknya jebol, telurnya habis. Gitu. Ya. Ini dari 3 kresek, 3 kantong dijadikan satu. Kalau terbakar, begitu, ya mudah. Dan di sisi lain begini Pak Irsam. Apalagi akhir-akhir ini ada isu, ya ternyata Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ini mau IPO. Ya. Kalau dari sisi di IPO, investor besar mudah nyaploknya. Dia cukup beli satu dapat besar. Kalau dulu membelinya harus 3-3-nya. Ya, ini secara dari sisi politik pembeliannya agak lebih susah. Gitu. Kalau ini jadi satu, kan mudah begitu ya. Dan makanya saya pernah menulis Pak Irsam di dalam salah satu media online ya, bahwa sebenarnya pemerintah ini berpihak atau terlibat. Nanti Bu Anies ini yang akan bisa mengoncek ya. Karena kalau dari saya sudut pandang ya, sudut pandang kita ini orang awam lah begitu, atau saya sebagai seorang akademisi ya, sebenarnya pemerintah itu belum pernah berpihak kepada Bank Syariah. Terlibat iya. Jadi kalau ini Bu Anies yang ngajar filsafat pasti beda. Kata-kata terlibat dan berpihak kan begitu. Kalau terlibat itu pokoknya ya melok gitu aja, pokoknya ikut kan begitu. Kalau berpihak mestinya kalau tadi ingin memperbesar, tujuannya memperbesar asetnya Bank Syariah dan jaringannya, ya mestinya BRI aja dikonversi kan begitu. Ya itu namanya berpihak kalau menurut saya kan begitu kan ya. Kalau itu dikonversi ya menjadi Bank Syariah, BRI seluruh Indonesia, jaringan setiap kecamatan ada kantor unitnya. Nah, itu baru asetnya bertambah. Ya, mungkin matematika saya yang salah atau bagaimana Pak Irsam cara menjumlahkan gitu ya. Jadi itu Pak Irsam coba kami ini diberikan pencerahan begitu ya. Betul nggak itu nambah aset atau nambah sengsoro atau bagaimana begitu ya. Makanya ini judulnya oleh teman-teman judul dampak negatif begitu kan ya. Kenapa kita bicara yang negatif, dibalik negatif ada positif begitu loh maksudnya ya. Pak inaman usri usron, ada dalilnya ini Pak Irsam ya. Jadi kalau yang positif itu sudah baik, nggak perlu banyak dibicarakan, cukup dipraktekkan saja kan gitu. Kalau yang negatif kita bicarakan untuk kita carikan solusinya.
Monggo Pak Ersam. Ya, gitu. Boleh berdoa dulu juga Pak Ersam, jangan khawatir ya. Karena biasanya Bu Anis kalau saya ngopi dengan Pak Ersam ini mau minum kopi, berdoa dulu Mas. Jangan langsung minum Mas. Oh iya, ini makanya saya suruh berdoa dulu. Monggo Pak Ersam. Subhanallah. Baik, Pak Nafid, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Haji Hajah Anis Baswati, Biarwati, anggota DPR Komisi 11, yaitu tadi Pak Dr. Leo Herlambang. Alhamdulillah ketemu lagi beberapa hari yang lalu kita ketemu Pak Nafid, ini yang sangat ngangen. Ya memang cita-cita Mas Nafid tadi saya berada di belakang Pak Nafid dan tentang cerita adanya ISEF. Kalau mau jujur, ya Pak Nafid ini sebenarnya yang muncul. Harusnya yang menata bagaimana adanya ISEF dan sekarang berada di Jakarta ISEF. Nah dulu itu maunya jadi ikon deklarasi Surabaya tentang membesarkan tentang ekonomi syariah, tentunya itu bukan hanya perbankan. Dan saya sangat dukung banget kalangan perbankan syariah pada saat itu, sangat mensupport karena itu rangkaian akan menjadi besar, tujuannya itu dengan hambatan-hambatan yang panjang tentunya itu. Nanti saya akan tampilkan di mana pada saat itu gubernur kita Jawa Timur malah sangat tidak apriori, jujur aja itu bahwa bank syariah itu bank kecil. Nanti itu di slide saya nanti juga ada. Cuman tadi yang dibahas Mas Nafik tentang bagaimana dengan merger BSI, apakah tambah besar, apakah tidak mudah gampang untuk dicaplok, itu akan ke arah IPO. Nah, saya sebenarnya Pak Nafik, insya Allah ini saya bercerita tentang kondisi-kondisi itu larinya ke situ. Kebetulan bahasan-bahasan tentang ini mergernya anak perusahaan BUMN, jadi bukan BUMN ya kalau mau jujur. Ini yang bergabung itu kan anak perusahaan BUMN. Nanti saya juga tampilkan. Dan juga saya akan ingin cerita kondisi existing sekarang. Poin bahasan saya hanyalah sedikit aja, satu keberadaannya, terus ingin menoleh sejarahnya dulu bagaimana sih. Nanti juga akan bahas itu dan sedikit praktek kondisi saat ini. Nah ini yang kalau boleh saya mulai dulu tentang langsung ke cerita esensi. Saya pikir saya terakhir, jadi setelah yang disampaikan oleh bapak-bapak, saya juga sangat berharap ada Pak Nursi untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua, khususnya kalangan perbankan tentunya itu. Nah, tentang hal-hal itu sebenarnya pengamat khususnya akademis itu utamanya perlu untuk mengamati secara umum. Nah, saya sekarang masuk ikut-ikutan, walaupun maaf saya ini praktisi, tidak lain adalah tukang. Tukang setelah dibetulin, overhaul kan dibetulin oleh akademis, ini begini, setelah itu workshop untuk membesarkan. Nah, tukang setelah itu berjalan. Tapi saya diajak Mas Nafik dan kebetulan saya senang mengamati cerita-cerita perbankan syariah, walaupun alhamdulillah saya masih aktif dikit-dikitan di wacana yang terkecil yaitu BPR, tapi alhamdulillah BPR kami agak besar. Nah, kalau boleh saya langsung masuk ke keberadaan di mana selama ini kita boleh lihat di slide ini. Selama ini kita jujur aja mesti tentang share. Berapa kali kita share? Saya belum bekerja dulu share antara syariah dengan konvensional. Nah, sekarang perbankan syariah saya ngambil sekitar 7 tahun yang lalu, itu sudah mundur dari 278,9 triliun sekarang 600,9 triliun. Share-nya di Desember ini ya dikatakan 6,51%. Ini data dari OJK tentunya itu. Jadi selama ini perkembangannya itu. Kemudian kalau lihat sisi aset, ini tampilannya.
kemudian dana VA ketiganya meningkat, semua meningkat. Tapi kalau mau jujur, kita ini nggak usah lah, nanti bahasan saya di akhir, nggak usah lah banding-bandingkan konven. Yang penting bagaimana sih giro kita syariah. Nanti itu kesimpulan saya di situ. Nah, berapa hari yang lalu, ini saya lihat, yang dibahas juga masalah share, bahkan bukan share perbankan syariah. Ini saya ngambil dari KMKS, yang dibahas sekarang kan perbandingannya kita 9,69 tapi keuangan syariah. Jadi kita nggak bahas tentang perbankannya. Kalau perbankannya kita tetap di kondisi yang tadi 6,51 dengan aset 608,5 triliun. Kemudian OJK juga membahas itu lagi. Perbankan ini kondisinya. Terus jadi poin-poin cerita ini adalah share, pembanding posisi roti market kita itu berapa sih? Mesti itu, maaf, saya mengamati di situ. Nah, kemudian saya balik lagi, dari aset sendiri yang di Bank Syariah, berapa tahun yang terakhir saya lihat di 2020 kemarin, Desember, dari aset yang ada 608, 67%-nya atau 397-nya itu benar-benar adalah disalurkan produktif. Terlepas produktifnya itu bagaimana, ada segala macam ceritanya, aslinya dari seluruh kekayaan ini 67%-nya disalurkan untuk masyarakat. Sekitar 20% itu banyak di placement ke sukuk segala macam atau surat berharga. Dari semua yang ada ini, sebenarnya kalau kita lihat sumbernya dari mana? Dari dana VA3 yang depositonya sekitar 375,7 atau 73%, dana kasa, current asset, saving asset itu sekitar 20%. Nah, dana seperti ini sumber-sumber ya tentu saya larinya ke sana, macam-macam ke arah. Ada larinya ke surat berharga. Nanti kita ambil kesimpulan di situ. Kemudian maaf, saya berkembang cerita ini menyambung nanti ke arah bagaimana sih ilustrasinya dengan adanya kondisi perkembangan penggede ini. Maaf, ini tadi saya cerita. Yang merah ini adalah bank pemerintah yang, maaf, anak perusahaan BUMN. Kemudian baru ada Bank Pemda, adalah Aceh sama NTB. Kemudian yang UUS itu sekian. Ada berapa? Dan seluruh UUS yang di bawah ini adalah asetnya masih terlalu kecil. Maaf, saya mencoba khusus untuk BUS, kami bagi menjadi 2 kelompok, satunya 25 triliun. Ya coba kalau kita lihat, perjalanan yang paling menjadi ikon, yang harusnya ini tampil, ini justru mengalami penurunan. Nanti kita akan tampilkan kondisi selama 12 tahun, kondisi perkembangannya. Yang bergerak ya tentunya anak perusahaan BUMN tadi. Kalau di total dari seluruh yang 25% itu ya tentunya mereka menguasai 53% antar syariah. Kemudian, nah ini 53% antar syariah. Kemudian kalau BUS sendiri yang terbesar BTBN, ya larinya udah gede, nah ini sekitar 14%. Kemudian baru disusul sisanya UUS yang agak besar, Niaga, Maybank, BTN, ya, totalnya sekitar 23%, sisanya yang kecil-kecil. Yang kasihan justru ya nun sewu, ada 10 BUMD, maaf 10 BPD, BUMD benar, ya. Itu rata-rata asetnya 2 triliunan. Nah, itu ada di sini, ada Sumatera Selatan, Babel, Sulbut, segala macam. Nah, ini. Kemudian yang menarik tadi yang mega syariah ini, pertumbuhannya besar tadi, larinya yang tadi saya tampilkan, nanti kita akan tampilkan. Dalam 1 tahun dapat dana besar, nah, lebih banyak nanti ke arah surat berharga. Nah, saya nanti di kesimpulan nanti juga akan kita munculkan. Nah, kemudian bila ini bergabung,
maka 40% dari seluruh perbankan syariah adalah ya anak perusahaan BUMN. Ini yang tadi Pak Nafid cerita. Wong ini penggabungan aset, ya, tapi apakah nanti menjadi besar? Nanti kita bahas lagi. Yang lain-lain kita bahas, barangkali nanti ada yang butuh, nanti saya kirim datanya. Nah, coba ini kita lihat, kembali lagi. Bank Muamalat mengalami turun. Nah, sebenarnya ini yang benar-benar syariah, nanti kita lihat di sejarah pendiriannya bagaimana. Kemudian yang lain-lain, ya tadi hanya mega syariah. Kemudian yang UUS, yang unit usaha syariah. Yang nonjol adalah BTN. Pertumbuhannya bagus. Di sini dulu Pak Nafid berharap banget, mendukung banget. Kenapa sih Bank BTN ini tidak langsung dikonversi secara total? Itu kalau daya dorong pemerintah itu dukung. Nah, tentunya akan bergerak, akan berkembang menjadi syariah akan bila mengomong masalah share, ya portofolio kita akan besar. Tapi ya nggak organik lah, ini dikonversi semua apapun. Yang bintang-bintang ini, saya kasih bintang ini adalah UMD. Ya, rata-rata yang ini 2,7. Baik, saya langsung ke poin cerita. Ya, masuk kesimpulan tadi itu. Kalau melihat, maaf, selama berdiri, ya, sekitar sekarang ini 30 tahunan, yang dibahas, maaf, lebih banyak masalah share tadi itu, tentang laju bisnis. Tapi saya mengamati, maaf, tidak pernah nampil bagaimana perbedaan bank syariah konvensional secara esensi, ya. Di mana ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam bagian menimbang undang-undang perbankan syariah. Nah, nanti kita bahas lagi tentang undang-undang perbankan syariah. Selama ini yang dibahas masalah share. Kemudian, itu tadi saya cerita, kenapa sih kita harus membanding-bandingkan dengan konven, jelas-jelas konven jumlah 109 bank dari 119 ini. Bank BUS kita hanya 14, UUS kita 20. BPR Syariah 163, yang ini sekian. Nah, maksud saya, ayolah kita berpikir membedakan. Bank syariah itu lebih bagus, intinya itu benar-benar kafah, itu yang diharapkan kami. Kemudian kalau saya mengelompokkan bank syariah ini ada 4 jenis pengelompokan. Satu, bagaimana saya tentang kepemilikan. Yang ada kalau BUS itu, maaf, selain Bank Muamalat, Aceh, NTB, Kepulauan Riau, yang ini adalah 3 ini, Pemda semua, semuanya itu anak perusahaan BUMN atau swasta. Semua bank ini anak perusahaan. Tidak pernah yang benar-benar berdiri seperti bank syariah. Makanya bank syariah Muamalat ini saya warnai hijau lah, maaf, seperti itu. Kemudian unit usaha syariah. Ya, unit usaha otomatis adalah punyanya konven, baik itu swasta maupun Pemda. Nah, kemudian bank syariah BPR, ya saya ibaratkan ini yang mirip-mirip Bank Muamalat, yang cenderung sesungguhnya itu nilai syariahnya muncul lah. Kemudian sisi modal. Nah, tadi kalau BUMN, kita ini sebenarnya bukan BUMN kalau tadi cerita. Adanya Pemda, swasta multi pemilik, single majority, single pemilik, atau coba kalau kita lihat nationality-nya, lokal, asing, dan sekarang yang tadi Pak Nafid, nanti apakah masuk ke sini? Ya, kita kemarin bahas-bahas di teman-teman perbankan syariah yang di pusat di Jakarta, cenderung lari yang Bapak Nafid tadi cerita. Segera diketahui bahwa kita sendiri, Bank Muamalat, sekarang ini tidak pernah ada punyanya orang kecil-kecil, hanya Resa Benardi itu yang masih ada, dan siapa orangnya ya nanti Pak Nafid yang bisa mendalami. Kemudian ada Dewi Nonita yang hasilnya kecil. Dan jangan lupa Bank Muamalat dulu itu berdirinya karena kepulangan haji, maaf. Kemudian saya lanjutkan dari tata cara berdirinya. Ini yang tadi saya bedakan. Tidak pernah ada benar-benar baru yang dari investor untuk niat mendirikan bank syariah, khususnya BUS ya. Yang ada adalah BPR-BPR.
Rata-rata yang niat untuk mendirikan pemiliknya, untuk niat kafah di dunia perbankan. Kemudian yang selama ini ada adalah akuisisi konversi menjadi syariah, kemudian spin-off, akuisisi, merger yang sekarang ini dilakukan. Nah ini kan BUMN semua. Kemudian ini yang esensinya. Tujuan pendirian, kalau saya amati, yang benar-benar konsep muamal dulu itu kan niatnya adanya cerita MUI segala macam, nanti di halaman berikutnya saya akan ulas. Nah, sementara saya bagi semacam 5 kelompok itu, maaf. Ada yang bisnis syariah, yang masih ada nilai-nilai dengan akad syariahnya segala macam, warna-warni cerita. Kemudian ada kelompok yang orientasi full, pokoknya bisnis. Untung rugi, apa kata nanti. Yang penting lisi akeh, kata yang ya kalangan mereka. Kemudian yang ada kelompok lagi yang syariah menjadi komoditas saja. Jadi apalagi ada konven ya. Dia punya syariah yang jualan adalah konvensional. Dulu saya masih unit usaha syariah di Bukopin, wah saya dikritisi total sama Mas Nafik. Nah ini sekarang malah konvensional yang mengerjakan total segala macam. Ya sebenarnya secara bisnis tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir di kelompok tujuan pendirian, ya maaf saya ngamati, yang penting aku punya bank syariah. Bahwa pemenuhan syarat punya bank syariah, esensinya itu. Mohon maaf saya lihatkan di situ. Dan itulah kondisinya. Kemudian dari sisi perbankan, perkembangannya, bank syariah muamalat khususnya, ini semakin menurun aset yang tadi saya tampilkan. Yang asetnya gede yaitu anak perusahaan BUMN tadi. Nah ini sekedar ilustrasi, sekedar mengingatkan ibu-ibu bapak-bapak yang barangkali lupa berdirinya bank syariah. Nah, maaf. Oh ini maaf, ini perkembangan bank syariahnya muamalat ini sedikit. Coba muamalat ini kita saksikan. Modal setornya ini selama yang tadi saya cerita, saya buka novel yang data dari OJK publis itu, bank syariah muamalat hanya 1 triliun. Yang kemarin ada dengar-dengar isu bahwa akan didukung oleh lembaga haji lah. Nah, ya, saya nggak nyebut, pokoknya tahu itu yang akan mensupport dengan konsep 2 instrumen, satu penambahan saham dan satunya surat utang kepada bank muamalat ini. Nah, tapi yang lain-lain ini kan bergerak dengan normatif dan mudah, mau tambahan modal segala macam. Nah ini ada di laporan ini data kata data menyebutkan ada 2 konsep, satunya penambahan saham, satunya surat utang. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Padahal jangan lupa ini yang halaman 2 tentang sejarah juga. Pendirian bank muamalah inilah saya inginnya. Kenapa sih nggak ada giro seperti itu? Ini salah satunya adalah yaitu tadi ada di tampilan saya ketutup juga ini. Diawali lokakarya MUI tentang bahas masalah bunga segala macam, terus didukung masalah sama MUI, didukung akhirnya ICMI disetujui berdiri bank muamalat melalui apa namanya pokja pendirian. Pada saat itu hanya modal 106, di mana sebagian kecilnya saya dulu berlaku di situ pernah dipermasalahkan oleh si nasabah-nasabah yang mempunyai dana itu dari potongan haji tahun-tahun 95, 94, maaf 92 itu mulai mereka menanyakan dulu itu potongan haji dari kepulangan haji living cost itu diambil. Saya bercerita ini ya maksud saya, ini kan sekarang nggak pernah ada cerita ini, karena terdulusi hilang sama sekali. Nah sekarang mau ada lembaga yang menangani haji, menangani ini. Ya ini mohon bantuan dari pengamat akademis Pak Nafik, intens untuk menata inilah.
secara undang-undang mungkin aturannya membolehkan segala macam, yang mungkin kemarin juga membahas BPKH, sorry, itu membahas itu. Nah, barangkali Pak Nafik, para akademis meneliti lah, jangan sampai terjadi besok-besok seperti itu lagi. Maaf, bukan mengkritisi BPKH. Kemudian pada saat 90 bergerak seperti itu, 92 sudah ada undang-undang yang hanya pasal kecil kata-kata ini, menyediakan pembiayaan dengan konsep prinsip bagi hasil. Ini udah jalan muamalat. Dan pada saat itu Nun Sewu benar-benar gironya ada. Gitu. Kemudian dirubah, diperbaiki, muncullah ada 3 bentuk bank perbankan. Konvensional, bank syariah, dual sistem. Kemudian 2008 itu sudah sangat diperbarui dengan ditata kata-kata udah bagus. Nah ini tadi yang maaf, saya baca di penimbangnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah agar semakin meningkat, tentunya itu. Nah, saya butuh penjelasan dari akademis, apakah itu syariah? Wong dana dapat di sumber dari ini lebih banyak masuknya ke surat berharga, walaupun tentunya kita sadari surat berharga aman segala macam, cerita itu kan itu cerita nanti. Ini mohon bantuan di teman-teman akademis nih, para kalangan UNER. Di situ akan kelihatan bagaimana pertumbuhannya bank syariah gede, tapi banyak tidak untuk real bisnis perbankan. Perbankan kan konsep dasarnya intermediary, tapi ini cenderung placement ke sana. Kalau ngomong itu, ya artinya itu sah-sah aja sih itu. Apalagi maaf, kalau kita melihat pengantar penjelasan undang-undang perbankan, itu kata-katanya sejuk gitu, dingin gitu. Pengembangan sistem ekonomi syariah dengan nilai-nilai mengangkat prinsip syariah agar yang adil, yang bermanfaat, seimbang, rahmatan lil alamin. Ini ada di undang-undangnya ini. Ini Ibu DPR agar teman-teman tokoh-tokoh kita, saya ini kan orang bawah ini, diingetin lah. Ini nanti saya ngritisi di praktisnya ini. Di undang-undang sudah menyebutkan diterapkan pengaturan perbankan syariah yang dengan karakteristik sistem prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan dengan aspek keadilan dan beretika. Nah, nanti saya halaman terakhir ini nanti ada cerita Yusuf Hamka yang kemarin malam suasana cantik rame. Lah artinya bank syariah ini yang diharapkan ini di penjelasan semua menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil agar semua pihak dapat saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Ini benar nggak di dalam prakteknya? Itu kita lihat. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini kalau tadi sudah saya jelaskan, ini halaman terakhir, maaf. Pak, kalau melihat pengelolaannya yang tadi. Nah ini. Itu tadi sudah saya tampilkan. Ini yang tadi saya fokuskan ini. Di tahun 2019, Mega Syariah ini pembayarannya 76,5. Maaf, saya nggak ngerti Mega Syariah ya. Dan bahasan-bahasan Mega Syariah sama teman-teman, ya nggak salah, wong aku punya bank. Nggak salah, saya kemarin bermain di retail malah hancur. Ini diskusi kami di kalangan perbankan. Surat berharganya hanya 12%. Tapi begitu 2020, surat berharganya 61,2%. Sementara pembiayaan 31%. Apakah ini bank syariah? Maaf, saya sekali lagi hanya tukang. Dari akademis yang tentunya memberi masukan, DPR, bank syariah ini yang sesuai dengan penjelasan undang lah, harapan saya itu. Bank amalat, semua bank, BPR nggak mungkin bermain di pasar modal, surat saham. Semua rata-rata bank itu. Ini saya ngambil semua.
Langsung sekarang saya ambil tempo hari, oh Bank Syariah ini lebih banyak main di sektor konsumer. Salahkah itu? Saya nggak berani komentar, tapi ya ini muncul bahwa apa namanya, segmen konsumer ini lebih tinggi, lebih bagus kata cerita. Tapi maksud saya tadi cerita-cerita demi yang adil, yang bisnis yang saling, kok larinya ke itu. Kemudian Bank Syariah yang tadi itu saya cerita, ada sebagai komoditas saja. Bank Syariah hanya produk di mana konsumer sekarang senangannya main di sini. Tapi ya dia yang punya gawe, maaf CEO yang punya gawe, saya pada saat itu hanya selaku area Indonesia Timur atau koordinator, terus kok itu nggak oleh gak gelem ya ojo nang kene. Nah, esensinya itu nen sewu. Nah, yang dibahas masalah pricing terus saja. Ya, nanti kita lihat kondisi itu. Saya menyimpulkan maka tidak sejalan dengan undang-undang perbankan syariah, nilai-nilai Islam tentunya kan itu. Yang dibahas masalah return. Bahkan dulu yang banyak dibahas ini malah masuk ke praktek ya. Bank Syariah ini dulu dibahas masalah double tax segala macam. Nah, dulu lebih banyak masalah murabaha. Sekarang berkembang masalah MMQ, habit kontrak. Ini para notaris itu rata-rata nggak nyambung sebenarnya. Sirka atas kepemilikan aset yang kemudian disewa lagi oleh salah satu pemilik aset dengan sisi lain mensewu nilai ijarohnya, nilai sewanya bisa dievaluasi setiap tahunan. Nah, apakah ini nilai syariah? Maaf banget. Saya pada saat ini bahas di internal saya di nggak usah suwe-suwe nangke inilah kasarannya itu pada saat itu. Kami berharap ya, apakah itu nilai syariah? Esensinya itu. Kemudian sisi penanganan sirka hampir sama dengan konven yang hitung-hitungannya sama kok. Nun sewu, saya ngamati bank besar juga biayai BUMN yang besar, saya punya data itu, hitung-hitungannya sama kok. Anuitas, pelajaran di penjelasan itu kan bercerita sebenarnya bagi untung, bagi risiko itu. Akhirnya saya melihat ini mestinya, ini tadi ini, saya supaya nggak panjang cerita, ini aja. Sebenarnya nun sewu ya, kondisi saat ini dengan adanya pandemi, Bank Syariah ini sadar diri dong. Mestinya tanpa harus ada permen, ada perpu, ada segala macam pens kemarin. Bank Syariah sadar diri, ini kondisi adalah force majeure tapi relatif. Di mana relatif kalau bermasalah total akan menjadi risiko. Sadar diri mestinya Bank Syariah seperti itu supaya Bank Syariah itu beda lah dengan konven. Kalau Bank Syariah ini ada beda, insya Allah besok Bank Syariah ini orang pada noleh kok. Akhirnya nun sewu. Jadi kemarin saya dapat ada cerita ini, Yusuf Hamka, ini tokoh kita didolimi oleh Bank Syariah. Ini yang tadi sama Pak Nafik ini. Gara-gara ini, Pak Nafik menetralisir tokoh kita. Dan para kepala dinas yang masih ada sekarang, Pemprov maaf, itu ngomong, Pak Gubernurku bisa ngomong syariah. Nah itu bagaimana sih bahwa kita, apalagi maaf, mereka itu adalah sama-sama umat kita. Esensi cerita sebenarnya bagaimana, ini nun sewu, supaya enggak panjang cerita, saya nutup aja. Merger anak perusahaan Bank Syariah, apakah mendorong pertumbuhan Bank Syariah? Ada banyak cerita bahwa Bank Syariah akan memperbesar skala, tentunya aset, ratingnya, segala macam, karena Pak Nafik dengan modal bergabung, dia akan BNPB-nya naik. Maka dia bisa membiayai ke skala besar, tentunya itu. Terus satu sisi, ormas Islam, salah satunya, kok gak main di mikro sih? Ribet di situ. Apakah memang sana niatannya ke sana, gede, tapi nanti IPO nanti dibeli oleh asing. Ya Pak Nasir tadi cerita. Ya ini yang ahlinya adalah para akademis lah tentunya itu. Bagaimana tentang berkembangkah bank syariah yang lain? Ada cerita teman-teman. Bisa jadi Pak, ini pergabungan 3, itu kan culture-nya beda-beda.
belum tentu akhirnya sama. Lah, nasabah yang nggak cocok di penggabungan ini akan ditampung sama bank syariah yang ada sekarang ini. Esensinya itu salah. Yang jelas, yang lagi merger ini upscaling lah. Kondisinya kan itu. Nah, tentang bagaimana bank syariah yang lain bisa jadi juga nggak akan tumbuh kalau yang didorong ini. Apalagi tadi kondisi bank muamalat ya nun sewu seperti itu terus. Saya mantan di situ hanya ngelamun gini. Nun sewu, ada saling salah-salahan lah. Perbaiki. Saya di level yang itu tadi kok begini sih. Itu aja sih cerita itu. Pak Nafik mungkin nanti kita bahas-bahas bahwa tentunya saya berharap ke depan bank syariah yang kafal lah, yang sempurna, yang benar-benar bedo lah. Saya ngomong bagi hasil, komponen bagaimana supaya kita ini nggak podo sama konven. Dari saya itu mungkin nanti bisa dibahas. Maaf, mungkin saya kelewatan waktu. Terima kasih Pak Nafik. Kepada host saya kembalikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsam. Materi yang sangat luar biasa dan kita akan langsung masuk pada sesi selanjutnya. Ada apa di balik merger bank syariah dari perspektif anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bu Dr. Anis Biarwati.